Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas L3 atau C Indralaya yang beranggotakan Saya Aurelia Gata, saya Izatun Naimah, saya Dinda Ayu Maharani, saya Tia Rewinta, saya Rara Alia, saya Fiza Nadira, saya Dwi Sita Ulya, saya Isatri Adala, akan menampilkan video drama tentang penilaian kinerja. Selamat menyaksikan. Udah jam istirahat nih. Mau beli kopi nggak? Di depan ada warung baru tahu. Ayo. Udah, yuk kita cobain yuk. Oke ya, jangan lupa. Berapa sih? sekalian pulang nggak sih? Yaudah, sekalian pulang aja. Nggak selesai juga. Udah duluan ya Iza. Bisa duluan. Oke ya. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi di sini saya mau kabarin kalau gaji kita sudah masuk ke rekening masing-masing teman-teman semua. Saya mau panggil buat karyawan dengan nilai kinerja yang paling tinggi bulan ini. Buat Iza boleh maju dulu dong biar jadi panutan buat teman-teman lainnya. Oke, jadi rekan-rekan semua, jadi Iza ini bulan ini mencapai target banyak dan dia juga laporannya itu kompleks ya teman-teman. Mungkin teman-teman semuanya bisa dong meniru Iza biar kinerja kita kantor kita ini juga jadi panutan buat klien-klien yang lain. Oke? Terima kasih ya Iza. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya. Sumber daya manusia merupakan instrumen yang sangat penting dalam organisasi. Adanya karyawan yang profesional otomatis akan mempengaruhi organisasi sehingga berjalan dengan optimal. Menurut penelitian dari Esosierni pada tahun 2024, ia menjelaskan bahwa semakin tinggi kinerja yang dihasilkan oleh suatu organisasi, maka akan mencerminkan keberhasilan oleh organisasi itu sendiri dalam mengelola sumber daya manusianya. Sementara semakin rendah kinerja yang dihasilkan oleh karyawannya, maka itu akan terindikasi bahwa adanya ketimpangan dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusianya. Penilaian kinerja itu sendiri tentunya masih menghadapi berbagai tantangan yang ada. Salah satunya adalah tantangan yang dihasilkan dari penelitian Purnowo dan Wijayanti tahun 2019 dalam Atika 2025, di mana mereka menjelaskan bahwa tantangan dalam manajemen sumber daya manusia dalam organisasi itu biasanya tidak adil, tidak responsif, tidak transparan, dan juga kurang partisipatif. Nah, sehingga ini bisa membuat ketidakpuasan dan juga melemahkan komitmen pegawai terhadap organisasi. Lantas, apakah penilaian kinerja sudah objektif atau malah dipengaruhi oleh faktor lain? Yuk kita bahas sama-sama. Guys, kenapa gimana sih? Jujur janggal. Tadi tuh kok bisa sih Iza dapat bonus gede? Mungkin karena kinerja Iza itu dinilai bagus sama atasan. Jadi, setiap atasan itu ngasih penilaian kinerja kepada karyawannya atas hasil yang sudah dicapai. Penilaian kinerja itu apa, Phil? Jadi gini sih, penilaian kinerja atau performance appraisal atau biasa dikenal dengan employee appraisal merupakan suatu langkah yang diambil oleh individu dalam suatu perusahaan untuk memberikan informasi sekaligus melakukan penilaian mengenai sejauh mana karyawan tersebut telah melaksanakan pekerjaannya. Studi literatur Sepal Rajan dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengatakan bahwa penilaian kinerja ini diukur melalui indikator atau standar yang ditetapkan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, sebagaimana pula yang dikatakan oleh Ihama dan Wainana pada tahun 2019, bahwa penilaian kinerja ini merupakan hasil evaluasi atas capaian kerja yang sudah dilakukan. Nah, dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan nih, kalau penilaian kerja ini adalah suatu indikator bagi perusahaan untuk menentukan keputusan apa yang bakal diambil ke depannya. Kalau ditemukan karyawan yang kinerjanya buruk, perusahaan bisa meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusianya. Nah, jika ditemukan karyawan yang kinerjanya baik, itu perusahaan bisa memberikan reward sebagai bentuk penghargaan. Contohnya seperti bonus yang dikasih ke Iza tadi sih. Gitu. Itu sistemnya gimana? Jadi kalau di Indonesia sendiri ya, menurut Adi pada tahun 2022 dia menjelaskan bahwa
proses penyusunan prestasi kerja itu dimulai dari perencanaan penyusunan prestasi kerja tadi melalui SKP. Jadi SKP itu merupakan pasaran kinerja pegawai yang isinya itu ada target, terus kemudian tugas jabatan, dan juga hasil yang harus dicapai oleh pegawai pemerintah dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kalau menurut Georgiansky dan Yustanti pada tahun 2012 yang menjelaskan bahwa melalui penerapan SKP ini, setiap pegawai ASN itu diwajibkan untuk menyusun rencana kerja tersebut dengan tujuan agar dapat mengukur kinerja setiap individu itu secara objektif dan juga terarah. Nah, kemudian hal itu berkaitan dengan sistem merit yang ada di Indonesia, karena sistem merit di Indonesia sendiri, menurut Pradito dan kawan-kawan pada tahun 2025 dia tuh jelasin bahwa kalau di Indonesia sendiri sistem merit gitu ditekankan untuk mengelola ASN itu berdasarkan sesuai dengan kualifikasi, kinerja, dan juga sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing, supaya dapat mendorong kualitas profesionalisme ASN yang ada di Indonesia. Nah, selain menilai target yang tercapai dari SKP, di Indonesia itu juga ada penilaian perilaku kinerja. Nah, penilaian perilaku kinerja ini terdiri dari penilaian terhadap integritas, disiplin, dan juga kemampuan mereka dalam orientasi mereka dalam pelayanan publik di Indonesia, sehingga mereka tuh menunjukkan bahwa kualitas profesionalisme mereka itu bagaimana, gitu tuh sih. Selamat siang semuanya. Halo, siang Bu Dia. Lagi bahas apa nih? Tadi Dwi itu nanya soal penilaian kinerja dan sistem penilaian kinerja itu gimana sih? Jadi kami jelasin deh ke dia. Oh gitu, tentang penilaian kerja. Iya. Gini Dwi, jadi sebenarnya kalau menurut John Daly, jadi itu ada bukunya Achievement Rate of Management itu kalau nggak salah tahun 2015. Itu tuh menurut dia itu penilaian kerja itu ada banyak metodenya, ada 7. Jadi kalau yang pertama itu namanya Critical Incident Method. Jadi metode ini tuh dia kayak menilai penilaian kinerja karyawan berdasarkan perilaku yang objektif, faktual, nyata gitu lah. Jadi dia itu secara kejadian nyata, jadi dia lebih kompleks gitu. Terus kemudian yang kedua itu ada numerical rating scale. Jadi dia itu berdasarkan skala angka, ada setiap aspek. Nah, tapi dia itu kayak konteksnya itu minim, jadi agak kurang efisien. Terus yang ketiga itu ada employee ranking. Itu tuh rankingan kinerja karyawan gitu berdasarkan kinerja. Jadi misalnya kalian itu diperingkatin dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu berdasarkan kinerjanya. Terus yang keempat itu ada BAR atau Behavioral and Cognitive Skills. Itu tuh biasanya pakai perilaku yang spesifik yang dimana itu udah ditetapkan sebelumnya. Jadi dia itu lebih jelas dan detail. Terus kemudian yang kelima itu ada evaluation naratif. Jadi ini tuh sistemnya itu kayak tertulis gitu, uraian. Nah, jadi dia detail, tapi dia sulit dibandingin antar pegawai. Kemudian yang ke-6 itu ada MBO atau Management by Objective. Nah, ini itu dia metodenya itu digunakan berdasarkan capaian hasil kerja ataupun target yang udah kita sepakati sebelumnya gitu. Terus yang terakhir yang ketujuh itu adalah 350 performance appraisal. Jadi ini itu penilaian yang lebih kompleks lagi, di mana ini tuh dari berbagai perspektif, baik itu atasan, bawahan, bahkan pegawai sendiri. Cuman dia butuh budaya kerja yang sangat terbuka dan kompleks, jadi agak sulit gitu. Nah, kalau di institusi kita itu pakai MBO. Jadi kita itu kan udah ada target sebelumnya, udah ada kesepakatan. Jadi di mana kalau misalnya pegawai itu sesuai standar target itu, ya bonusnya dapat lebih tinggi gitu dulu. Oh gitu. Masih bingung kah? Enggak nih, makasih ya udah ngejelasin ke aku jadi ngerti deh. Makasih Ibu. Iya, Makasih, sama-sama ya. Ibu. Gitu. Jadi ada beberapa teori yang biasa digunakan dalam penilaian kinerja seperti menurut Herman Agency, penilaian kinerja harus selaras dengan tujuan organisasi dan dilakukan secara terus-menerus dan memiliki umpan balik yang jelas sehingga adanya struktur dan indikator yang jelas. Selanjutnya ada teori menurut John Stancy Adams. Dalam teori keadilan, pegawai akan merasa adil jika apa yang mereka keluarkan atau mereka usahakan setimpal dengan apa yang mereka dapatkan atau imbalan yang diterima. Lalu yang terakhir menurut D.S. Skinner, kinerja yang diberi penghargaan akan cenderung berulang. Jadi reward sangat penting untuk menimbulkan kinerja yang positif. Jadi keadilan dapat diukur dari indikator, objektif, transparan, memiliki indikator yang jelas, dan memiliki umpan balik. Kak, sebenarnya tujuan dan manfaat penilaian kinerja itu apa sih? Jadi begini, tujuan dan manfaat penilaian kinerja
kerja supaya itu saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainal 2015 dalam Kusmina dan Haryanti 2019 bahwasanya tujuan penilaian kinerja meliputi yang pertama untuk melihat sejauh mana tingkat prestasi pegawai selama ini, yang kedua pemberian imbalan administrasi, yang ketiga perencanaan pengembangan sumber daya manusia, yang keempat untuk meningkatkan motivasi kerja dan etos kerja, yang kelima sebagai salah satu alat untuk menjaga tingkat kerja dan mendorong serta membantu pegawai agar mengambil inisiatif dalam meningkatkan kinerja. Nah, sehubungan dengan tujuan tersebut, penilaian kinerja juga memberikan berbagai manfaat baik bagi instansi maupun pegawainya, seperti meningkatkan prestasi kerja, memberikan kesempatan kerja yang adil, keputusan promosi dan demosi, penyesuaian kompensasi, dan mendiagnosis kesalahan desain kerjaan. Oke, penilaian kinerja itu merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik karena digunakan untuk menilai pencapaian kinerja pegawai, memberikan umpan balik, penghargaan maupun pengembangan pegawai. Nah, adapun permasalahan yang sering ditemukan dalam penilaian kinerja di sektor publik itu yang pertama ada subjektivitas penilaian, dan yang kedua itu ada nepotisme dan kedekatan personal, yang ketiga itu adanya kurangnya transparansi, dan yang terakhir itu ada evaluasi yang bersifat administratif. Sekian video drama dari kelompok kami, semoga bermanfaat.